Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanta Ainun Zaroh dari Prodi PGMI kelas B semester 4 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kawasan Islam bersama teman saya, Sela Bambang Wahyu Saputri. Yang pertama, di slide pertama ini nantinya kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian studi kawasan Islam, yang kedua, asal-usul kawasan Islam, yang ketiga, orientalisme dan oksidentalisme dalam Islam, yang keempat, mayoritas dan minoritas dalam Islam, dan yang terakhir, perkembangan studi kawasan Islam di dunia. Yang pertama, pengertian studi kawasan Islam. Pengertian studi kawasan Islam merupakan kajian atau materi yang dapat menjelaskan terjadinya situasi saat ini karena menguraikan fokus materi tentang berbagai era mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang ada, mulai pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya, termasuk tentang faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing dunia dalam kawasan Islam. Selanjutnya, asal-usul studi kawasan Islam. Persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya sudah terjadi dan menjadi perhatian para ahli kenegaraan sejak zaman Yunani, sekitar tahun 450-an sebelum Masehi. 1300 tahun kemudian, kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan studi kawasan ini dengan berbagai corak yang ragam dan intinya berbeda-beda. Islam yang berkembang di Timur Tengah diidentikan dengan Timur, sedang Barat diidentikan dengan non-Islam. Meskipun dalam realita Islam juga berkembang di Eropa dan Amerika sejak zaman klasik hingga sampai sekarang. Menjelang abad ke-18, ketika Turki Utsmani tidak lagi melakukan ekspansi, orang Barat mulai melakukan pendekatan ekonomi dengan melakukan perdagangan di pusat-pusat pelabuhan Islam. Di penghujung abad ke-20 Masehi, di kalangan ilmuwan intelektual, tesis Samuel Huntington yang memposisikan Islam sebagai ancaman bagi peradaban Barat di dunia modern mendapatkan respon yang beragam baik di kalangan Barat maupun Islam di Timur. Perbedaan peradaban, terutama yang berkaitan dengan agama, tidak sepenuhnya menimbulkan benturan atau konflik. Justru dalam perbedaan agama itulah bisa dicari benang merah antar pemeluk agama. Selanjutnya, orientalisme dan oksidentalisme. Orientalisme adalah suatu paham atau penelitian sebuah studi yang mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa Timur beserta lingkungan dan peradabannya. Sedangkan oksidentalisme merupakan arah kajian baru dalam menghadapi hegemoni keilmuan Barat. Hegemoni ini adalah sebuah kepemimpinan di dunia Barat. Dunia Barat selama ini dipandang sangat mendominasi dalam kajian ketimuran, khususnya kajian keislaman. Bahkan orientalisme dianggap sebagai senjata untuk menundukkan bangsa-bangsa Timur. Oksidentalisme sekedar menuntut keseimbangan dalam kebudayaan dalam kekuatan yang selama ini memposisikan Barat sebagai pusat yang dominan. Selanjutnya, mayoritas dan minoritas dalam Islam. Ada dua cara pandang kita dalam memahami dua hal tersebut.
Minoritas dan mayoritas akan sangat ditentukan oleh kekuasaan dan kemampuan. Semakin besar kekuasaan dan kemampuan, maka semakin ia dibebankan keharusan untuk berlaku adil dan menjaga hak-hak orang lain. Sebaliknya, jika ia tidak punya kuasa dan kemampuan, semakin ia mendapatkan hak agar bisa punya standar kehidupan yang layak dan beragama secara fleksibel. Konsep ini dipahami juga sebagai sebuah cara pandang untuk berlaku adil kepada seluruh umat manusia dengan memperhatikan kekuasaan dan kemampuannya. Selanjutnya, di sini ada perkembangan studi kawasan Islam di dunia. Saya memasukkan 4 negara, yaitu yang pertama Singapura, yang kedua Cina, yang ketiga Thailand, dan keempat Eropa. Yang pertama dulu, Singapura. Proses awal Islami terjadi sekitar abad ke-15, ketika Malaka menjadi pusat perhatian kekuasaan Islam tersebut. Intensitas Islami di Singapura juga terjadi setelah ia berada di bawah kolonial Inggris. Penduduk Muslim Singapura terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama Muslim pribumi dan yang kedua Muslim migran. Yang kedua yaitu Cina. Masuknya Islam ke Cina berlangsung pada abad ke-8 berdasarkan pada catatan Chen Yuen dan catatan resmi dari dinasti Tang menunjukkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan sudah mengirim utusan ke Cina sejak abad ke-7, tepatnya tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Sebagai negara minoritas, umat Islam di Cina selalu melibatkan diri dalam proses dialektika sejarah berdirinya negara tersebut. Negara yang ketiga adalah Thailand. Islam masuk ke Thailand, khususnya Siam atau Muang Thai, sudah sejak abad ke-11 Masehi. Namun sampai saat ini Islam telah lama hadir di Thailand tersebut tidak semakin berkembang menyebar ke seluruh penjuru Thailand, tetapi sebaliknya justru semakin termarginalisasi oleh berbagai macam aspek. Mayoritasnya penduduknya 70% beragama Buddha Theravada atau sekitar 54 juta jiwa, sedangkan Islam sebagai agama terbesar kedua setelah Buddha dipeluk oleh umat Islam sejumlah 6 juta jiwa. Negara yang terakhir adalah Eropa. Pola pertumbuhan umat Islam pada abad ke-20 ke-21 melalui masuknya umat Islam ke negara-negara minoritas akibat konflik berkepanjangan di negara asalnya. Sehingga pola pendidikan muslim minoritas di Eropa adalah memaksimalkan fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan Islam, mendirikan majelis taklim dan madrasah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.